Selamat sahabat, kami ucapkan kepada jemaat sekalian yang telah datang untuk mendengarkan seminar pada siang hari ini, di mana kita akan melanjutkan lagi dari seri 7 Sangkakala itu, yaitu Sangkakala ke-6 bagian kedua. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan kami, sehingga pada siang hari ini Tuhan, kami kembali akan mempelajari firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan demikian firman yang akan kami pelajari akan dapat kami mengerti, dan semua itu akan lebih menguatkan iman percaya kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan mempersiapkan kami semua Tuhan di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuntun kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dengan demikian apa yang akan kami pelajari sepanjang siang ini, semua itu akan bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, jadi sahabat ini kita akan kembali membahas tentang Sangkakala ke-6 yang bagian kedua. Jadi bagian pertama kita sudah bahas, sekarang kita akan bahas Sangkakala ke-6 bagian kedua. Sangkakala ke-6 bagian pertama, yaitu kita sudah membahas tentang pemisahan manusia di bumi menjadi dua kelompok. Jadi pada akhir zaman, manusia di bumi akan terpisah menjadi dua kelompok. Dua kelompok tersebut adalah kelompok pertama adalah orang benar. Mereka adalah yang menerima pekabaran 3 malaikat. Dan yang kedua, itu adalah kelompok kedua, adalah orang fasik. Mereka yang menolak pekabaran 3 malaikat. Pekabaran malaikat itu terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan 12. Kapan Sangkakala ke-6 itu terjadi? Jadi kita harus tahu kapan Sangkakala ke-6 itu peristiwanya itu terjadi. Kalau kita lihat dari kronologi akhir zaman ini, kita sudah pelajari tentang revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah Sangkakala ke-5. Sehingga setelah Sangkakala ke-5 itu adalah Sangkakala ke-6. Jadi Sangkakala ke-6 adalah setelah Revolusi Prancis, yaitu Sangkakala ke-5 sampai close of probation. Itu adalah pintu kasihan ditutup. Sebetulnya sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, karena kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu Second Advent of Christ, itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah Sangkakala ke-7. Tetapi antara pintu kasihan ditutup sampai dengan kedatangan Yesus, itu adalah terjadi 7 tulah. Dan pada waktu 7 tulah, itu orang sudah tidak ada yang bertobat lagi. Yang benar bertambah benar, tapi yang jahat akan bertambah jahat. Jadi di sini kita akan bahas adalah tentang Sangkakala ke-6, yaitu dari Revolusi Prancis, Sangkakala ke-5, sampai pintu kasihan ditutup. Jadi di situ ada 0, itu adalah kondisi sekarang ini, di mana kondisi sekarang ini adalah kita sekarang sudah ada di dalam Sangkakala ke-6. Artinya sekarang adalah, zaman sekarang ini adalah bagaimana Tuhan akan memilih orang-orang yang ada di dunia ini untuk berdiri di pihak Tuhan. Sehingga dengan demikian, apakah setan juga berusaha untuk mengajak orang-orang di dunia ini di pihak setan? Nanti akan kita lihat. Jadi dalam hal ini kita akan melihat bagaimana Sangkakala ke-6 ini akan terjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang menerima pekabaran 3 malaikat, dan kelompok yang kedua adalah mereka yang menolak pekabaran 3 malaikat. Kesamaan yang ada dalam Sangkakala ke-6 dan tulah ke-6. Kita akan bahas ini dulu, ya kan? Pertama, adanya Sungai Efrat.
itu bisa kita baca di dalam Wahyu 9 ayat 14 dan juga Wahyu 16 ayat 12. Jadi dalam Wahyu 9 ayat 14 dan Wahyu 16 ayat 12 itu ada sungai Efrat yang di situ. Apa maksudnya? Nanti akan kita bahas. Kedua, manifestasi dari roh-roh setan, yaitu bisa kita baca di dalam Wahyu 9 ayat 20 dan Wahyu 16 ayat 13 sampai dengan 14. Ini adalah dua persamaan yang ada dalam sangkakala ke-6 dan tulah ke-6. Ringkasan yang telah kita pelajari, dan ada 4 poin di mana dikatakan dalam Wahyu 8 ayat 12, Wahyu 12 ayat 13 sampai 15, Wahyu 13 1 sampai dengan 9, itu dikatakan air sungai Efrat yang mengalir dilambangkan sebagai penganiayaan umat Allah selama 1260 tahun. Jadi di sini kalau ada dikatakan ada lambang sungai Efrat yang mengalir, itu melambangkan sebagai penganiayaan umat Allah. Dan itu dilakukan selama 1260 tahun. Ini bisa kita baca nanti ayatnya di Wahyu 8 ayat 12, Wahyu 12 ayat 13 sampai 15, dan Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 9. Wahyu 12 ayat 14 sampai 15, naga memuntahkan air dari mulutnya untuk menenggelamkan perempuan itu. Waktunya berapa lama? 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya 3,5 tahun atau 1260 hari atau 1260 tahun. Itu terdapat dalam Wahyu 12 ayat 14 sampai dengan 15. Jadi itu adalah sungai Efrat selama 1260 tahun. Sekarang kita lihat ayat-ayat tersebut. Tadi sudah kita lihat, sekarang kita baca ayat-ayat tersebut. Wahyu 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya. Jadi ini adalah sangkakala yang keempat, di mana itu terjadi kegelapan. Kita lihat ayatnya. Dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ini adalah terjadi pada waktu gereja Thyatira, di mana terjadi kegelapan selama 1260 tahun. Karena apa? Karena memang pada waktu itu Alkitab tidak boleh dibaca. Sekarang kita lihat Wahyu 12 ayat 13 sampai dengan 15. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Jadi kita lihat di sini dipelihara selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, atau artinya 1260 tahun. Jadi sepanjang 1260 tahun terjadi penganiayaan. Itu dari tahun 538 Masehi sampai dengan tahun 1798 Masehi. Di mana 1798 itu adalah terjadinya revolusi Prancis, artinya penganiayaan itu berhenti. Dan kalau kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai 9, dan ia tinggal berdiri di pantai laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota,
dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi kalau kita lihat di Wahyu 13 ayat 2 ini, di sini ada binatang macan tutul, kakinya binatang itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti singa. Binatang-binatang ini seperti yang terdapat di dalam Daniel pasal 7. Ya. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut ini di dalam Wahyu pasal 13 itu dengan binatang yang ada di dalam Daniel pasal 7 itu adalah sama. Hanya kondisinya terbalik, urutannya terbalik. Kalau di Daniel pasal 7 dikatakan singa, setelah singa itu beruang, dan setelah beruang itu adalah macan tutul. Tapi kalau di Wahyu pasal 13 dikatakan dulu macan tutul, setelah itu baru beruang, setelah itu baru singa. Singa adalah Babylon, beruang adalah Medio-Parsi, dan macan tutul adalah Yunani. Kenapa kok terbalik? Karena kalau dari Daniel, kitab Daniel menulisnya dia dari belakang, ya. Jadi dia dari belakang melihat ke depan. Kalau dia dari belakang melihat ke depan, artinya yang ada di depan dia ada binatang pertama atau kerajaan pertama itu adalah Babylon, Babel. Kerajaan di depan Babel adalah Medio-Persia. Dan kerajaan di depannya lagi adalah Yunani. Tetapi di sini Yohanes dia melihatnya ada di depan. Sehingga karena dia melihatnya dari depan, maka dia melihatnya yang dekat dengan dia yang dari depan adalah Yunani dulu. Di belakang Yunani, sebelum Yunani itu adalah Medio-Persia. Sebelum Medio-Persia itu adalah singa atau Babel atau Babylon. Jadi cara pandangnya yang berbeda, sehingga urutannya juga berbeda. Tapi sebetulnya urutan binatang itu sama. Urutan kerajaan yang ada itu adalah sama. Pertama Babel, kedua adalah Medio-Persia, ketiga adalah Yunani. Itu kalau dilihat dari Daniel, dari belakang ke depan. Tapi kalau Yohanes melihat dari depan ke belakang, dia melihat dulu adalah Yunani, sebelum Yunani adalah Medio-Persia, sebelum Medio-Persia adalah Babel atau Babylon. Itulah perbedaannya hanya di situ. Cara pandang mereka saja. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi kalau kita lihat 42 bulan lamanya berarti 42 dikalikan 30 hari itu adalah 1260 hari. Sama dengan 1260 tahun. Jadi binatang yang ada di dalam Wahyu pasal 13 ini sebetulnya lanjutan dari nubuatan Daniel pasal 7 ya. Jadi pasal 7 nubuatan di dalam Daniel pasal 7 itu dilanjutkan di nubuatan di kitab Wahyu pasal 13. Jadi kalau kita pelajari itu ada berurutan. Wahyu pasal 13 ini lebih melengkapi apa yang ada di dalam nubuatan di dalam Daniel pasal 7. Sekarang kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai dengan 11 ini adalah sangkakala kelima, dan kitab Wahyu pasal 12 ayat 16 itu bumi mengeringkan air. Dan kitab Wahyu 13 ayat 3
Dan ayat 10, luka yang mematikan dari binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi yang terjadi dengan air pada akhir periode sangkakala keempat ini adalah air mengering. Bagaimana cara lain untuk menjelaskan arti air mengering itu? Cara lain untuk menjelaskannya adalah binatang yang keluar dari laut itu menerima luka yang sangat mematikan. Jadi mengeringnya air dan luka yang mematikan dari binatang artinya adalah sama. Jadi lambang dari kitab Wahyu tentang mengeringnya air dan luka yang mematikan dari binatang itu artinya sama. Apa artinya? Penganiayaan itu berhenti. Ya. Jadi penganiayaan sepanjang 1260 tahun dari tahun 538 Masehi sampai dengan 1798 Masehi itu berhenti. Berhentinya adalah pada waktu Revolusi Prancis, pada waktu Paus Pius ditangkap oleh Jenderal Berthier. Sekarang kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai dengan 21. Wahyu 12 pasal 12 ayat 17 dan Wahyu 16 ayat 13 sampai 15. Dan Wahyu 17 ayat 1, ayat 2 dan ayat 15. Memberi tahu kita bahwa air yang menganiaya akan mengalir lagi. Jadi ayat-ayat ini memberitahukan kita lagi, yaitu dari Wahyu 9 ayat 13 ayat 21, Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 16 ayat 13 sampai 15, dan Wahyu 17 ayat 1, 2 dan 15 memberitahu kita bahwa air yang menganiaya akan mengalir lagi. Artinya apa? Akan terjadi penganiayaan lagi. Tadi dikatakan bahwa air yang mengalir itu adalah adanya penganiayaan. Tetapi kalau airnya itu mengering, artinya penganiayaan itu berhenti. Tapi di sini kalau kita lihat di ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, itu air mengalir lagi, artinya penganiayaan akan terjadi lagi. Jadi kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 21, yaitu sangkakala ke-6, kita telah menyebutkan tentang Sungai Efrat dan juga telah menyebutkan tentang roh-roh jahat yang datang untuk menimbulkan masalah bagi umat Allah. Air akan mengalir lagi, artinya akan ada yang menganiaya lagi umat Tuhan. Karena apa? Karena pelacur dalam Wahyu pasal 17 duduk di tempat yang banyak airnya dan namanya adalah Babel. Ya, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 10. Jadi banyak air Sungai Efrat di Babel dan air itu akan mengalir lagi di bawah kepemimpinan pelacur yang bergabung dengan raja-raja di bumi. Jadi memang di Wahyu pasal 17 tidak disebutkan Sungai Efrat, tapi di situ disebutkan ibu. Babel adalah ibu pelacur itu. Jadi tidak disebutkan Sungai Efrat, tapi Babel. Babel, Sungai Efrat terdapat di Babel atau Babilonia. Ya. Sekarang Wahyu 11 ayat 15 sampai 17, Wahyu 16 ayat 12, dan Wahyu 17 ayat 16. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 17 adalah sangkakala ke-7 ketika Yesus mengambil alih kerajaan. Dan kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 itu adalah tulah ke-6. Ya, jadi kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 itu adalah tulah ke-6, menggambarkan mengeringnya air Sungai Efrat. Dan kitab Wahyu pasal 17 ayat 16, raja-raja akan melawan pelacur itu. Jadi apa yang akan terjadi pada air akhirnya, yaitu selama periode tulah ke-6, air yang menyiksa akan menjadi kering lagi. Itu berarti bahwa tanduk kecil pada akhirnya akan kehilangan kekuatannya
ketika kekuatan sipil, raja-raja bangkit melawan tanduk kecil untuk terakhir kalinya, seperti apa yang telah terjadi pada waktu Revolusi Prancis tahun 1798. Jadi Yesus mengalahkan mereka dan mengambil alih atas kerajaan dunia. Jadi kalau kita baca di dalam Wahyu 16:12, di situ air mengalir sehingga raja-raja dari timur itu akan bisa lewat. Raja-raja dari timur itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekarang komentar untuk Wahyu 16 ayat 12. Jadi sebetulnya Wahyu pasal 16, kalau kita lihat ayat 1 sampai dengan 16 itu adalah tentang 7 tulah, ya kan? Tapi nanti akan kita lihat bagaimana struktur kitab Wahyu itu. Memang kita harus hati-hati di dalam membaca kitab Wahyu, karena kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak sehingga akan susah mengerti kitab Wahyu. Sehingga kita memang harus mengerti struktur dari kitab Wahyu. Dengan kita mengerti struktur dari kitab Wahyu, maka kita akan mengerti dengan kronologis atau urutan peristiwa yang terjadi. Ya kan? Kita baca Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Kita akan menemukan sungai yang sama yang disebutkan dalam Sangkakala ke-6 saat kita membahas ayat demi ayat dalam Sangkakala ke-6. Jadi nanti pada waktu kita membahas ayat demi ayat dari Sangkakala ke-6, kita akan membahas lagi tentang sungai Efrat ini. Jadi setelah air mengering, peristiwa selanjutnya adalah kedatangan Yesus yang adalah raja-raja dari timur. Ya, di sini dikatakan raja-raja yang datang dari sebelah timur. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Raja-raja dari timur adalah Yesus dan malaikat-malaikatnya. Kita sudah mengidentifikasi di pasal 19, di mana Yesus datang dengan menaiki seekor kuda putih. Dia diikuti pasukan yang menunggang kuda putih, dan dia datang untuk menginjak-injak kilang pemerasan buah anggur. Jadi kita melihat Sangkakala ke-7 di sini, dari ke-7 tulah ke-6 sejajar dengan Sangkakala ke-7. Jadi setelah sungai Efrat kering, maka terbukalah jalan untuk raja-raja dari timur. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita mengetahui dengan pasti bahwa mengeringnya sungai Efrat pada saat tulah ke-6 terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Karena 7 calon murka Allah yang tidak bercampur akan dicurahkan setelah masa pintu kasihan ditutup. Sekarang kita lihat dari Wahyu 15 ayat 5 sampai 8 dan Wahyu 16 ayat 1. Kita baca. Wahyu 15 ayat 5 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan setelah malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih, bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat masuk bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Wahyu 16 ayat 1 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah
dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Itulah kalau kita lihat bahwa Wahyu pasal 16 itu dimulainya 7 tulah, ya kan? Itu terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Sekarang kita lihat komentar untuk Wahyu 16 ayat 13. Jadi kita lihat tadi mulai Wahyu 16 ayat 1 itu terjadi 7 tulah. Ya kan? Sampai Wahyu 16 ayat 12 itu tulah ke-6. Sekarang kita lihat Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini menggambarkan aktivitas setan. Dan ayat sebelumnya, yaitu Wahyu 16 ayat 12, yang menyebutkan sungai Efrat yang dikeringkan. Ya. Jadi ini kalau yang Wahyu 13 itu adalah tentang aktivitas setan, tetap di Wahyu 16 ayat 12 itu menyebutkan tentang sungai Efrat yang dikeringkan. Jadi sangatlah penting untuk digarisbawahi bahwa peristiwa pada Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 16 terjadi secara kronologis sebelum peristiwa pada Wahyu 16 ayat 12 atau Wahyu 16 ayat 1 sampai 12 yaitu tentang 6 tulah. Ya. Jadi Wahyu 16 ayat 12 menggambarkan tulah ke-6 setelah penutupan pintu kasihan. Ya kan? Sementara Wahyu 16 ayat 13 sampai 16 menggambarkan peristiwa yang mengarah ke klimaks selama masa pintu kasihan. Ya. Jadi saya ulang lagi, mungkin agak susah, agak bingung. Jadi Wahyu pasal 16 ayat 12 itu menggambarkan tulah ke-6. Artinya apa? Artinya setelah pintu kasihan ditutup. Karena 7 tulah itu adalah setelah pintu kasihan ditutup. Tetapi ayat berikutnya, ya kan Wahyu 16 ayat 12. Ayat berikutnya adalah Wahyu 16 ayat 13 sampai 16. Itu menggambarkan peristiwa yang mengarah ke klimaks sebelum masa pintu kasihan. Jadi kalau Wahyu 1 sampai Wahyu pasal 16 1 sampai 12 itu sebelum pintu kasihan, setelah pintu kasihan ditutup, tapi Wahyu 16 ayat 13 sampai 16 adalah menggambarkan sebelum pintu kasihan ditutup. Ya kan? Coba makanya kita baca di sini. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah peringatan. Jadi ini adalah peringatan bahwa pintu kasihan belum ditutup, masih dalam kondisi pintu kasihan, ya kan? Tapi belum ditutup. Tapi kalau sebelum ayat sebelumnya, yaitu Wahyu 16 ayat 12, itu terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Jadi memang kita harus hati-hati dalam membaca ayat demi ayat. Kalau kita lihat setelah struktur peristiwa kronologisnya, kita harus hati-hati supaya kita tidak bingung. Ya, memang buku Wahyu cukup sulit untuk dipelajari. Tapi kalau kita hati-hati, pasti kita akan bisa mengetahui urutan peristiwanya. Di sini tadi dikatakan ada katak, ya kan, menyerupai katak. Orang Mesir kuno menganggap katak sebagai dewa abadian. Maka disebut di situ adalah 3 roh najis yang menyerupai katak, karena katak adalah sebagai dewa keabadian. Jadi 3 roh najis melambangkan 3 malaikat simbolis yang jatuh. Jadi setan memiliki 3 malaikat. Demikian juga Tuhan memiliki 3 malaikat. Ya kan? Kita bisa lihat di dalam Lukas 4 ayat 33, di mana roh jahat atau malaikat yang diusir Yesus disebut setan. Kita lihat Lukas 4 ayat 33. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Ya, ada orang yang kerasukan setan. Jadi 3 roh najis keluar dari mulut naga.
binatang, dan nabi palsu. Apa yang keluar dari mulut kita, kalau kita yang keluar dari mulut kita apa sih? Kata-kata. Seperti sekarang saya berkata-kata kan membahas tentang firman ini. Jadi yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata. Jadi yang keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu itu adalah ajaran-ajaran palsu atau doktrin-doktrin palsu atau penipuan atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itulah yang dimaksud di sini. Banyak di antara orang-orang menafsirkan naga dalam ayat ini sebagai spiritualisme. Namun spiritualisme mengendalikan ketiga kekuatan ini karena roh jahat keluar dari mulut ketiganya. Binatang adalah tanduk kecil, biasanya orang mengatakan begitu. Nabi palsu adalah denominasi Protestan murtad, dan naga adalah setan atau spiritualisme. Itu sebagian benar, tetapi sebenarnya naga itu mewakili setan yang bekerja melalui kekuatan sipil dunia. Jadi biasanya kita katakan bahwa binatang itu adalah tanduk kecil, nabi palsu adalah denominasi Protestan murtad, dan naga adalah setan atau spiritualisme, ya kan? Tapi kalau kita lihat sebagian itu benar, ya kan? Yang dua pertama benar, tapi sebetulnya setan, naga itu mewakili setan yang bekerja melalui kekuatan sipil dunia. Pertanyaannya, ya kan? Kita mungkin masih ingat ini. Siapa yang mencoba membunuh Yesus ketika lahir? Yang membunuh, yang mencoba membunuh, itu adalah naga. Ya. Jadi naga mencoba membunuh Yesus. Dan siapakah naga yang ingin membunuh Yesus? Naga adalah setan yang bekerja melalui Herodes. Herodes adalah penguasa pada saat itu. Ya. Jadi naga mewakili kekuatan sipil dunia, binatang mewakili tanduk kecil, nabi palsu mewakili Protestan yang murtad, tiga malaikat dalam Wahyu pasal 14 diwakili umat Tuhan yang mengabarkan pekabaran itu. Ya, jadi pekabaran tiga malaikat itu diwakili oleh umat Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14. Jadi pekabaran tiga malaikat, bukan kita akan melihat tiga malaikat terbang melintasi langit. Itu adalah orang-orang benar, umat Allah yang mengabarkan pekabaran itu. Sehingga dengan demikian umat-umat Allah harus benar-benar menguasai dan mengerti apa itu pekabaran tiga malaikat. Sehingga dengan demikian bisa mengabarkan kepada orang lain apa itu pekabaran tiga malaikat. Jadi kita perlu memahami bahwa ketiga malaikat yang jatuh ini sebenarnya ketiga malaikat itu mewakili setan, yaitu orang-orang yang menyebarkan kebohongan atau ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, jadi dua-dua melakukan kegiatan sekarang. Pekabaran tiga malaikat, Tuhan juga meminta umatnya untuk mengabarkan pekabaran tiga malaikat, tapi dalam hal ini tiga roh najis tadi juga berusaha untuk mempengaruhi orang-orang. Jadi sekarang sedang terjadi itu. Itulah di sangkakala ke-6. Mereka akan berbicara atas nama apa yang akan dibicarakan oleh roh-roh jahat itu. Ini, yaitu atas nama trinitas palsu, yaitu naga, binatang, dan nabi palsu. Pertama, naga yaitu kekuatan sipil dunia, menurut Testimonies to Minister halaman 39 adalah memalsukan Allah Bapa. Binatang memalsukan pelayanan Yesus Kristus, yaitu anak Allah. Nabi palsu membuat api turun dari langit di hadapan manusia, sehingga dia akan menjadi tiruan dari apa yang dimiliki Roh Kudus. Jadi nabi palsu itu memalsukan pekerjaan Roh Kudus. Sekarang perhatikan bagaimana Ellen White menghubungkan nabi palsu dari Wahyu 13 ayat 13 dengan pesan dari Wahyu 16 ayat 13 sampai dengan 14. Yohanes di Pulau Patmos
melihat hal-hal yang akan terjadi di atas bumi di hari-hari terakhir. Ini di dalam Wahyu 13 ayat 13 yang menggambarkan binatang dari bumi, dan Wahyu 16 ayat 14 itu adalah naga, binatang, dan nabi palsu. Dan dia melakukan keajaiban besar, sehingga dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata manusia. Karena mereka adalah roh-roh iblis yang melakukan mujizat, yang pergi kepada raja-raja bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka ke pertempuran hari besar Tuhan yang Maha Esa. Konfrontasi halaman 89. Ya. Jadi mereka pergi kepada raja-raja, dan itu sudah dilakukan sekarang ini. Pergi kepada raja-raja, penguasa-penguasa di bumi. Sekarang dalam Wahyu 16 ayat 13 menggambarkan aktivitas setan oleh 3 malaikat yang jatuh, yang berbicara dari mulut mereka, yaitu doktrin setan yang menipu atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sekarang komentar untuk Wahyu 16 ayat 14. Wahyu 16 ayat 14. Kita baca. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi tujuan dari pesan ketiga malaikat simbolis ini dan tanda-tanda yang mereka lakukan adalah untuk mengumpulkan raja-raja di bumi dan seluruh dunia melawan Tuhan dan umatnya. Itulah tujuan dari roh-roh setan yang akan mengadakan perbuatan ajaib. Seseorang tidak bisa tidak melihat itu di bawah sangkakala yang keenam. Para malaikat di keempat penjuru di Sungai Efrat dilepaskan. Dan di sini ayat memberitahu kita bahwa roh-roh setan pergi ke raja-raja bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka untuk melawan umat Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang ditulis Ellen White sehubungan dengan kitab Wahyu 16 ayat 13 sampai dengan 14. Kapan aktivitas setan ini mulai menyatakan dirinya? Apakah itu hanya pada sisa waktu terakhir, atau apakah itu mulai tepat sekitar tahun 1840-an? Itu dimulai ketika pekabaran 3 malaikat diproklamirkan pada tahun 1840. Kita ingat penglihatan yang dimiliki Ellen White tentang kereta, di mana dia berbicara tentang dari mana spiritualisme berasal, yaitu spiritualisme modern. Mungkin kita pernah mendengar tentang Fox bersaudara di tahun 1848 di Rochester, New York. Itu bukunya ada, di mana mereka kedatangan, sebetulnya orang itu sudah meninggal, tapi mendatangi oleh keluarga Fox itu. Itulah mulainya spiritualisme itu. Jadi memang kalau kita lihat di dalam nubuatan 2300 petang dan pagi yang berakhir di tahun 1844, itu di mana disitulah umat Tuhan diminta untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Karena apa? Karena di tahun-tahun itu banyak sekali ajaran-ajaran yang keluar, yang tujuannya adalah untuk melemahkan umat Tuhan. Seperti adanya teori evolusi, ada spiritualisme ini, ya tahun 1848. Kenapa bisa terjadi? Ya kan? Karena memang di pekabaran 3 malaikat itu yang dimulai 1840, di mana kelompok Miller dia menerangkan, dia mengabarkan tentang kedatangan Yesus. Ya, itu sudah dimulai sebelumnya ya. Tapi kurang lebih 1840 dia lebih gencar lagi bahwa Yesus akan segera datang ke dunia ini untuk membersihkan dunia itu. Itulah yang pertama kali diajarkan. Itulah pekabaran malaikat yang pertama. Tetapi begitu tahun 1844 mereka tidak datang,
justru kelompok Miller itu tadi sebetulnya banyak sekali kalau kita lihat sejarahnya, banyak yang murtad sehingga ada keluar pekabaran malaikat yang kedua, sudah rubuh Babel. Setelah itu ada pekabaran malaikat yang ketiga, jika menyembah binatang dan patungnya itu, maka akan minum cawan murka Allah yang tanpa campuran. Jadi memang pekabaran tiga malaikat itu adalah pekabaran di mana kalau kita lihat pekabaran malaikat pertama itu ada Injil yang kekal yang harus diberitakan kepada semua orang yang tinggal di dunia ini. Itu sama dengan perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena perintah Yesus yang dikatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskan mereka, dan ajar mereka. Ya, pergi, ya kan, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Itulah perintah pertama. Dalam perjalanan dari perintah itu sampai dengan 1844, kenapa ada pekabaran tiga malaikat? Di situ banyak sekali perubahan-perubahan. Ya kan? Kalau kita lihat di dalam 7 gereja itu dari Efesus yang masih murni, kita sudah pelajari itu. Setelah itu ada karena ada penganiayaan, ada Pergamon, disitulah bukan gereja masuk ke dunia, tapi dunia masuk ke gereja. Disitulah waktu Konstantin dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dia menjadi Kristen, maka perbaktian itu dirubah dari hari Sabat menjadi hari Minggu. Itulah perubahan-perubahan itu. Sehingga dengan demikian, setelah itu berlangsung lama, maka di 1844, akhir dari 2300 petang dan pagi, itu Yesus mengeluarkan kembali perintah, yaitulah pekabaran tiga malaikat. Pekabaran malaikat pertama, yang bagian pertama, Injil yang kekal yang harus diberikan pada semua orang yang tinggal di dunia ini. Ya kan? Itulah sama dengan perintah agung itu. Dan pekabaran malaikat yang pertama bagian kedua, setelah kamu menerima Injil, kamu harus takut akan Allah, muliakanlah Dia karena saat penghakimannya telah tiba, dan sembahlah Dia yang telah menciptakan langit, bumi, dan semua mata air. Itulah disebutkan. Jadi setelah menerima Injil, kita harus melakukan ini. Takut akan Allah, muliakanlah Dia saat penghakimannya telah tiba, dan sembahlah Dia. Kenapa? Karena terjadi perubahan-perubahan pada waktu Yesus memberikan perintah pertama di Matius 28 ayat 19 dan 20 sampai dengan 1844 itu terjadi perubahan-perubahan di dalam dunia Kristen, ya. Sehingga ada pekabaran lagi yang dibukakan Yesus untuk mengingatkan, ya kan, kepada umat-umatnya untuk kembali menyembah Pencipta. Dan kalau tidak, dikatakan di pekabaran malaikat yang kedua adalah Babel sudah rubuh, kota besar itu. Dan kalau tidak kita mau menerima pekabaran malaikat yang pertama, maka kalau kita menyembah patung dan binatang itu, kita akan menerima cawan murka Allah. Jadi itulah pekabaran tiga malaikat itu. Kenapa kok mulai 1844? Karena pada waktu Yesus sebelum naik ke surga memberikan perintah agung itu, sampai dengan 1844 terjadi perubahan di dalam penyembahan di orang-orang Kristen. Sehingga perlu diberikan pekabaran lagi kepada umat-umatnya. Setelah itu, setelah pekabaran tiga malaikat selesai, orang di dunia ini akan terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah yang menerima pekabaran tiga malaikat, yang disebut dengan tuean di bumi, dan yang kelompok yang lain ada yang menolak pekabaran tiga malaikat, itu yang disebut dengan buah-buah anggur yang nanti akan diperas dan dibuang ke kilangan di cawan. Dia akan mendapatkan cawan murka Allah. Jadi itulah. Jadi setelah pekabaran tiga malaikat selesai, maka manusia di bumi akan terpecah menjadi dua kelompok. Ya. Jadi itulah perbedaan antara perintah pertama di Matius 28 ayat 19-20 dan
pekabaran 3 malaikat. Sehingga kenapa pekabaran 3 malaikat itu harus kita kumandangkan? Supaya kita harus mengajak orang-orang yang sudah menerima Yesus, tetapi dia tidak menyembah Yesus pada hari yang sudah ditentukan, yaitu pada hari setelah penciptaan. Kita harus ingatkan kepada mereka, ya kan? Itulah yang harus kita lakukan sekarang ini. Ellen White juga menggambarkan ini sebagai kereta api. Dia mengatakan, saya melihat kereta api dan hampir seluruh dunia tampaknya berada di kereta api. Dan Ellen White melihat kondektur. Dia tampak seperti orang yang sangat halus dan dia bingung bagaimana Nabi Tuhan tidak tahu siapa dia. Dan Ellen White berkata kepada seorang malaikat, Tuhan, siapa dia? Dan malaikat itu memberitahu Ellen White bahwa dia setan yang menyamar sebagai malaikat terang dan memimpin dunia ke dalam penipuan dan akhirnya menuju kehancuran. Begitu skenario Wahyu 16 ini hanya berlaku sampai akhir zaman. Sekarang kita perhatikan bagaimana Ellen White memahami Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai dengan 14. Roh Tuhan secara bertahap menarik diri dari dunia. Setan juga mengerahkan kekuatan jahatnya pergi menghadapi raja-raja di bumi dan di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka di bawah panjinya, untuk dilatih untuk pertempuran hari besar Tuhan yang Maha Kuasa itu. Wahyu 16 ayat 14. Tuhan menarik diri dari dunia secara bertahap, tetapi setan mengerahkan kekuatannya untuk pertempuran hari besar Tuhan. Garis perbedaan antara orang yang mengaku Kristen dan orang fasik sekarang hampir tidak dapat dibedakan. Anggota gereja menyukai apa yang dunia sukai dan siap untuk bergabung dengan mereka. Dan setan memutuskan untuk menyatukan mereka dalam satu tubuh dan dengan demikian memperkuat tujuannya dengan menyapu semua ke dalam jajaran spiritualisme. Penganut agama yang membanggakan mukjizat sebagai tanda tertentu dari gereja yang benar akan mudah tertipu oleh kekuatan yang bekerja secara ajaib ini. Dan orang-orang Protestan yang telah membuang perisai kebenaran atau Alkitab juga akan tertipu. Orang-orang penganut agama Protestan dan orang-orang duniawi akan sama menerima bentuk kesalahan tanpa kekuatan. Dan mereka akan melihat dalam persatuan ini sebuah gerakan besar untuk pertobatan dunia dan mengantarkan milenium yang telah lama ditunggu-tunggu. Itu kontroversi halaman 588 sampai dengan 589. Sekarang kita perhatikan kutipan berikutnya. Sudah menjadi penduduk bumi, sedang berbaris di bawah pimpinan pangeran kegelapan. Jadi pangeran kegelapan sudah bekerja saat itu. Mari kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk konflik yang ada di hadapan kita. Karena pasukan setan telah menyusun untuk perjuangan besar terakhir. Di masa-masa yang berbahaya ini, ketika kekuatan jahat sedang mengatur tuan rumah mereka untuk menggagalkan, jika mungkin hamba Tuhan di bumi itu sangat diperlukan agar setiap pekerja berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Setiap hari dia harus menjaga jarak dengan dekat hubungan dengan agen surgawi. Jadi kita harus selalu menjaga jarak yang dekat, menjaga hubungan yang dekat dengan agen-agen surgawi. Begitu juga roh dari roh-roh jahat ini sudah dimanifestasikan pada zaman Ellen White. Perhatikan kutipan ini. Setan sedang menyusun pasukannya untuk perjuangan besar terakhir
Apa itu? Pertempuran Armageddon. Untuk berperang dengan sisa keturunannya yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Ini ada di dalam Wahyu 12 ayat 17. Jika kita mau setia kepada Tuhan, kita tidak bisa lepas dari konflik, tapi kita tidak ragu untuk masalah. Di luar asap dan panasnya atau sangkakala ke-6, di luar asap dan panasnya pertempuran, kita melihat mereka yang telah memperoleh kemenangan berdiri di Gunung Sion dengan anak domba. Jadi kita sebagai umat Allah yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus akan sangat-sangat menderita nantinya. Kita akan alami itu, ya kan? Jadi memang kita harus mempersiapkan diri kita, ya kan, supaya kita tahan di dalam menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi nanti. Jadi Wahyu 12 ayat 17 terkait dengan sangkakala ke-6, juga terkait dengan Wahyu pasal 13 tentang nabi palsu, juga terkait dengan Wahyu pasal 16, semua ini menjelaskan sangkakala ke-6. Ini ada kutipan lagi. Saya diperlihatkan bahwa kondisi yang mengerikan terlihat ada di dunia kita. Ya kan? Apakah hal ini sudah ada di zaman kita? Iya. Apa yang akan mereka lakukan dalam perjalanan waktu? Semakin lama, semakin buruk. Ya. Jadi kondisi yang mengerikan yang terlihat di dunia ini semakin lama, semakin buruk. Malaikat belas kasihan sedang melipat sayapnya, siap untuk pergi. Kekuatan kuasa penahan milik Tuhan sedang ditarik dari bumi. Dan kekuatan setan bekerja di dunia untuk membangkitkan unsur-unsur agama di bawah pelatihan penipu besar. Untuk bekerja dengan segala tipu daya ketidakbenaran pada anak-anak yang tidak taat. Penduduk bumi sedang berbaris di bawah pimpinan pangeran kegelapan. Dan ini adalah awal dari akhir. Hanya bagian pertama dari sangkakala ke-6. Jadi kalau kita lihat memang dari dulu sampai sekarang perubahan itu mulai terjadi. Dulu mungkin masih gampang kita Injil, membagi undangan kalau mau KKR, tapi sekarang ya paling kita menginjil dengan seperti Zoom ini atau membagi-bagi undangan tapi tidak secara terbuka. Dulu terbuka tidak ada masalah, tapi kalau kita terbuka mungkin sekarang ada masalah. Artinya apa itu? Bahwa kondisinya akan semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Kita harus mempersiapkan itu semuanya. Hukum Allah tidak dipatuhi. Kami melihat dan mendengar kebingungan, ketidaktahuan, kekurangan, dan kelaparan, gempa bumi dan banjir. Kemarahan yang mengerikan akan dilakukan oleh manusia. Nafsu bukan alasan yang mempengaruhi. Murka Allah atas penduduk dunia yang dengan cepat menjadi sama jahatnya dengan penduduk Sodom dan Gomora. Kebakaran dan banjir sudah menghancurkan ribuan manusia dan harta benda yang telah ditimbun secara egois oleh penindasan kaum miskin. Jadi, apakah setan saat ini sudah menyatakan kekuatannya untuk menyusun kekuatan bumi, untuk berada di pihaknya secara mutlak? Pasti. Dan dia menggambarkannya sebagai asap dan panasnya pertempuran. Mengapa dia dilepaskan? Dan asap dan api, ini adalah bahasa yang berasal dari sangkakala ke-6. Kita perhatikan kutipan berikutnya, yaitu tentang aktivitas setan. Kita ingat dalam Wahyu pasal 16 itu berbicara tentang roh yang keluar dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu sebagai roh setan adalah bahasa yang digunakan roh setan. Perhatikan apa yang digunakan Ellen White berkali-kali dalam tulisannya
di Desire of Ages halaman 257. Jadi itu akan menjadi konflik terakhir yang besar dari pertentangan antara kebenaran dan dosa. Sementara kehidupan baru dan terang dan kuasa turun ke atas murid-murid Kristus. Kehidupan baru. Ini ada pemberitaan muncul dari bawah ya. Kehidupan baru muncul dari bawah dan memberi energi agen setan. Intensitas menguasai setiap elemen duniawi dengan kehalusan yang diperoleh melalui konflik selama berabad-abad. Pangeran kejahatan bekerja di bawah penyamaran. Dia muncul berpakaian sebagai malaikat terang dan banyak orang memperhatikan roh penggoda dan ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Ini terdapat dalam Desire of Ages halaman 257. Cahaya yang diberikan kepada saya sangat kuat sehingga banyak yang akan padam dari kami. Memperhatikan roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. Tuhan menginginkan setiap jiwa yang mengaku percaya kebenaran akan memiliki pengetahuan yang cerdas tentang apa itu kebenaran. Nabi-nabi palsu akan muncul dan akan menipu banyak orang. Semuanya harus terguncang yang bisa terguncang. Maka tidakkah semua orang mengerti alasan iman kita? Di tempat yang banyak khotbah harus ada lebih banyak pencarian firman Tuhan. Membuka ayat-ayat kitab suci dan mencari bukti kuat yang menopang doktrin fundamental yang telah membawa kita ke tempat kita sekarang di atas kebenaran abadi. Penginjilan halaman 363 dan 364. Dia memiliki kekuatan untuk menghadirkan kepada manusia penampakan teman-teman mereka yang telah meninggal. Kepalsuan itu sempurna. Tampilan yang akrab, kata-kata, nada direproduksi dengan kekasan yang luar biasa. Banyak yang terhibur dengan jaminan bahwa mereka dicintai, orang-orang menikmati kebahagiaan surga. Dan tanpa curiga akan bahaya. Mereka memberi telinga untuk merayu roh dan doktrin setan. Great Controversy halaman 552. Banyak yang akan berhadapan dengan roh iblis yang menyamar sebagai kerabat tercinta atau teman dan menyatakan ajaran sesat yang paling berbahaya. Pengunjung ini akan menarik untuk simpati kami yang paling lembut dan akan melakukan keajaiban untuk mempertahankan kepura-puraan mereka. Kita harus siap untuk menahan mereka dengan kebenaran Alkitab yang tidak diketahui orang mati apapun itu. Dan mereka yang muncul adalah roh-roh iblis. Setan telah lama mempersiapkan upaya terakhirnya untuk menipu dunia. Dasar pekerjaannya diletakkan oleh jaminan kuat yang diberikan kepada Hawa di Eden. Kamu pasti tidak akan mati. Ya, itulah ajaran setan yang pertama. Pada hari kamu memakannya, maka terbukalah matamu dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah ajaran setan yang kedua. Dan yang ketiga, mengetahui yang baik dan yang jahat. Ya. Jadi kamu pasti tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah, dan mengetahui yang baik dan yang jahat, itulah doktrin dari setan. Ini bisa kita baca dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Sedikit demi sedikit, dia telah mempersiapkan jalan untuk mahakarya penipuannya dalam pengembangan spiritualisme. Dan spiritualisme mulai berkembang di tahun 1840-an. Dia belum mencapai pencapaian penuh dari desainnya, tetapi itu akan tercapai dalam sisa waktu yang terakhir. Kata Nabi, aku melihat 3 roh-roh najis seperti katak. Mereka adalah roh-roh iblis, melakukan keajaiban yang pergi kepada raja-raja di bumi
dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka untuk pertempuran hari besar Tuhan yang Maha Kuasa. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Kecuali mereka yang dipelihara oleh kuasa Tuhan melalui iman dan dalam firman-Nya, seluruh dunia akan tersapu ke dalam jajaran tipuan ini. Orang-orang cepat terbuai keamanan yang fatal yang akan dibangunkan hanya oleh pencurahan murka Allah. Sekarang perhatikan apa yang Ellen White katakan tentang keadaan orang mati, karena banyak orang Kristen yang percaya bahwa kalau mereka mati akan masuk surga atau masuk neraka langsung. Itulah yang banyak orang percaya tentang ini. Dalam tulisan awal halaman 87, Ellen White menjelaskan pentingnya pemahaman keadaan orang mati. Saya melihat bahwa orang-orang kudus harus mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kebenaran saat ini, yang akan mereka wajibkan untuk memelihara dari kitab suci. Mereka harus memahami keadaan orang mati, karena roh iblis masih akan muncul kepada mereka, mengaku menjadi teman dan kerabat terkasih, yang akan menyatakan kepada mereka bahwa hari Sabat telah diubah. Juga doktrin-doktrin lain yang tidak berdasarkan Alkitab. Pada akhir zaman, doktrin-doktrin yang tidak alkitabiah akan muncul. Apalagi ada pendeta yang mengatakan jangan khawatir tentang hari Minggu, dan orang-orang percaya. Jadi kalau sampai ada pendeta yang mengatakan tentang hari Minggu, ya kan, itu akan sangat berbahaya bagi umatnya. Apa yang akan terjadi ketika setan menyamar sebagai teman atau kerabat dan mengatakan hari Minggu adalah hari ibadah? Tidak akan ada perlindungan terhadap khayalan ini. Satu-satunya perlindungan adalah Alkitab, bukan mata kita, bukan perasaan kita, bukan telinga kita, bukan apa yang orang katakan, tetapi hanya apa yang Alkitab katakan. Ya. Jadi kita harus benar-benar menguasai Alkitab dan tahu Alkitab. Karena kalau tidak, nanti kita akan tertipu. Ellen White melanjutkan dalam kutipan dan dia berbicara tentang kereta api. Di bawah deskripsi kereta api, dia kemudian menjelaskan sifat global dari pekerjaan roh iblis ini di hari-hari terakhir sebelum penutupan pintu kasihan. Ya. Kita baca. Saya melihat kecepatan penyebaran tipuan ini. Kereta api telah ditujukan kepada saya, pergi dengan kecepatan kilat. Malaikat itu menyuruhku melihat dengan hati-hati. Saya mengarahkan pandanganku ke kereta, tampaknya seluruh dunia ada di dalamnya. Tidak ada yang tersisa, kata malaikat. Mereka terikat dalam bendel siap untuk dibakar. Kemudian dia menunjukkan kepada saya kondektur yang tampak seperti orang yang agung dan adil, yang dihormati dan disegani oleh semua penumpang. Saya bingung dan saya bertanya kepada malaikat, siapa itu? Dia berkata, itu adalah setan. Dia adalah kondektur dalam bentuk malaikat terang. Dia telah mengambil tawanan dunia. Mereka diberikan kepada tipuan yang kuat untuk percaya kebohongan, bahwa mereka mungkin terkutuk. Agen ini selanjutnya yang tertinggi baginya adalah insinyur. Dan agen yang lain dipekerjakan di kantor yang berbeda karena dia mungkin membutuhkannya. Dan semuanya berjalan dengan kecepatan kilat menuju kebinasaan. Tulisan permulaan halaman 88 dan 89. Ellen White kemudian menggambarkan kelompok lain yang melawan dan menentang tipuan yang luar biasa ini. Kita baca. Saya bertanya kepada malaikat, apakah tidak ada yang tersisa? Dia menyuruhku melihat ke arah yang berlawanan. Dan saya melihat sekelompok kecil berjalan di jalan yang sempit. Semua tampak tegas bersatu, terikat bersama oleh kebenaran dalam ikatan atau persatuan. Kata malaikat ketiga,
mengikat atau memeteraikan mereka dalam bendel untuk penghuni surgawi. Kelompok kecil ini tampak lelah, seolah-olah mereka telah melewati cobaan berat dan konflik, dan tampak seolah-olah matahari baru saja terbit dari balik awan dan bersinar di wajah mereka, menyebabkan mereka terlihat penuh kemenangan, seolah-olah kemenangan hampir diraih. Kemenangan mereka hampir diraih. Tesis dalam exposition of the Book of Revelation membuat hal berikut komentar tentang Wahyu 16 ayat 13 yang sepenuhnya setuju dengan konsep Ellen G. White. Sebetulnya C.S. ini bukan orang Advent ya, tapi dia menulis, saya akan bacakan di sini. Spiritisme modern atau yang disebut spiritualisme hanya kebangkitan dari hal yang sama, cabang dari kejahatan yang sama. Tidak diragukan lagi ada beberapa realitas di dalamnya, dan itu diakui sebagai sistem kontak dengan orang mati yang rohnya dipanggil dalam berbagai bentuk dan metode untuk mengajarkan kebijaksanaan, untuk mendikte iman, agama, dan kehidupan, untuk menghibur dan membantu dalam kesulitan dan kebutuhan, dan untuk melayani sebagai penyelamat dan sebagai dewa. Itu adalah pemujaan setan yang dihidupkan kembali. Ia mengklaim memiliki banyak sekali penganutnya, bahkan di antara mereka yang dibaptis dan beragama Kristen. Itu mempengaruhi seluruh komunitas laki-laki dan perempuan yang siap untuk berkomitmen tubuh dan jiwa untuk waktu dan kekalan ke dalam perawatan pemandu iblis pembohong ini. Itu telah membuat terobosan pada orang-orang dari semua kelas dan diterima oleh banyak orang sebagai yang berbeda dan satu-satunya agama yang benar. Nubuatnya keras dan diprediksi penuh harapan bahwa ia akan segera memperoleh untuk dirinya sendiri menjadi pemerintah dan penguasa di seluruh dunia. Dia mengomentari Wahyu 16 ayat 13 sampai dengan 14. Jadi Wahyu 16 ayat 13 apakah menggambarkan sesuatu peristiwa sebelum masa pintu kasihan ditutup atau setelah masa pintu kasihan ditutup? Mari kita lihat, ya kan? Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ya, jadi kitab Wahyu pasal 16 ayat 13 menggambarkan sesuatu peristiwa sebelum pintu kasihan ditutup. Ya, itu adalah kitab Wahyu pasal 16 ayat 13. Tapi kalau kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 tentang Sungai Efrat atau tulah ke-6 itu terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana struktur kitab Wahyu itu secara kronologis. Dan kitab Wahyu pasal 16 ayat 14 apakah menggambarkan sesuatu peristiwa sebelum masa pintu kasihan ditutup atau setelah masa pintu kasihan ditutup? Kita lihat ayatnya. Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi kitab Wahyu pasal 16 ayat 14 menggambarkan sesuatu peristiwa sebelum masa pintu kasihan ditutup. Ya. Jadi saya ulang lagi, kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 itu terjadi setelah pintu kasihan ditutup, tetapi kitab Wahyu pasal 16 ayat 13 dan 14 itu adalah peristiwa sebelum peristiwa pintu kasihan ditutup. Jadi itulah urut-urutannya seperti itu. Jadi kita harus memang hati-hati. Sekarang bagaimana dengan Wahyu 16 ayat 15? Ya, kita lihat Wahyu 16 ayat 15. Ini komentar untuk Wahyu 16 ayat 15. Kita baca Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah,
Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Kedatangan Yesus seperti pencuri bukan kedatangan yang kedua kali. Memang ada yang menafsirkan bahwa kedatangan Yesus seperti pencuri itu adalah kedatangan Yesus yang kedua. Karena memang kita tidak tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi dikatakan di sini, kedatangan Yesus seperti pencuri bukan kedatangan yang kedua. Sekarang kita lihat. Kedatangan Yesus seperti pencuri memiliki dua tahapan. Pertama, bukan pengangkatan. Karena dalam hal ini, banyak orang Kristen yang mengatakan sebelum terjadinya itulah itu akan terjadi pengangkatan atau rapture. Ya, itulah banyak ajaran-ajaran yang diajarkan. Jadi di sini kedatangan Yesus seperti pencuri mengikuti dua tahapan. Yang pertama bukan karena pengangkatan, ya kan? Bukan rapture. Tidak ada rapture itu sebelum pintu kasihan ditutup. Sebelum itulah tidak ada pengangkatan. Ambil contoh begini, kita tinggal di satu tempat. Sebutkan saja tempat itu nyaman dan tenang dan tinggi. Kita tinggal di situ. Kita tinggal di tempat yang tersebut bersama istri dan anak-anak dan seperti biasa. Kalau namanya pulang kerja itu sangat melelahkan karena biasa kerja sampai malam, sampai cukup capek kita. Sehingga karena lelah bekerja, pulang kerja setelah mandi, kadang-kadang kita tiduran, tetapi biasanya terus tertidur. Sebelum tidur lelap, tiba-tiba kita ingat bahwa pintu depan belum terkunci. Tetapi kita merasa telah tinggal di sini sudah cukup lama, sudah 20 tahun lebih, dan pencuri tidak pernah datang, dan kita tinggal di tempat yang aman karena ada yang jaga malam. Ya, itulah yang kita terjadi. Jika kita tetap di tempat tidur, tidak bangun karena malas, tetap pintu tidak terkunci karena kita tidak bangun untuk mengunci pintu depan rumah. Ya biar aja lah, di sini aman kok. Belum pernah ada pencuri kok. Tiba-tiba malam itu pencuri datang, memasuki rumah dan mencuri barang-barang berharga. Apakah orang-orang di dalam rumah tahu bahwa pencuri telah datang? Tidak. Kapan orang-orang dalam rumah mengetahui pencuri datang? Keesok paginya baru orang-orang dalam rumah tahu kalau pencuri datang, tetapi sudah terlambat. Demikian juga masa pintu kasihan akan ditutup sebelum orang-orang menyadarinya karena mereka sedang tidur. Ya. Jadi dalam hal ini masa pintu kasihan akan ditutup sebelum orang-orang menyadarinya karena mereka sedang tidur. Mereka tidak melihat kapan mereka akan mengetahui bahwa Yesus telah menutup pintu kasihan, dan mereka terkejut ketika Yesus datang di awan-awan di pagi hari. Tetapi itu semuanya sudah terlambat. Jadi ketika Yesus berkata di sini, lihatlah aku datang seperti pencuri. Dia mengatakan, saya akan menutup masa pintu kasihan. Jadi bersiap-siaplah. Maka Yesus mengatakan, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dengan peringatan ini, apakah ini masuk akal terjadi setelah masa pintu kasihan ditutup? Karena kalau pintu kasihan sudah ditutup, ada peringatan, tidak ada artinya. Karena setelah pintu kasihan ditutup, Roh Tuhan sudah diangkat naik, Yesus sudah menyelesaikan pengadilannya, penghakimannya, sudah selesai, orang akan bertambah, yang baik bertambah baik, yang jahat bertambah baik, yang jahat bertambah jahat,
tidak ada peringatan lagi, karena peringatan sudah tidak ada artinya. Tetapi kalau sebelum pintu kasihan ditutup, maka peringatan masih ada artinya. Sehingga dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja tidak mengapa, karena setelah pintu kasihan ditutup, kita tidak bisa menonton lagi, kita tidak bisa berjalan-jalan lagi, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas, dan kita tidak ada perbaikan, memperbaiki pakaian-pakaian kita lagi, cari sana sini lagi. Ini adalah peringatan selama masa pintu kasihan belum ditutup. Jadi aku datang seperti pencuri, ini adalah peringatan sebelum masa pintu kasihan ditutup. Masih ada peringatan. Sekarang masih ada peringatan. Pintu kasihan belum tutup. Jadi memang dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita supaya jangan kita terkaget-kaget setelah pintu kasihan ditutup. Apakah kita tahu beberapa dari mereka siapa yang akan telanjang dan mereka akan merasa malu? Mereka orang-orang yang termasuk dalam gereja Laodikia. Gereja apa itu? Tentu saja gereja Masai Advent hari ke-7. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 18, ini ada bagian yang menakutkan dari mereka yang mengaku menerima Yesus. Ya. Ini adalah tentang gereja Laodikia. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 18. Di dalam gereja Marsisa tidak akan ditemukan dan tanpa pakaian. Wahyu 3:18 mengatakan jika saksi-saksi yang setia berbicara, dan Wahyu 3:18 menggunakan bahasa yang sama yang muncul dalam konteks pesan Laodikia. Kita baca Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini adalah peringatan untuk Laodikia selama periode sangkakala ke-6. Gereja Laodikia tidak memiliki Yesus Kristus di dalam hati. Kalau Yesus tidak ada di dalam hati, berarti diri sendiri duduk di dalam hati. Ya kan? Kita sendiri yang ada di dalam hati. Dan Yesus berada di luar gereja Laodikia, di luar diri kita, sedang mengetok pintu. Itulah gereja Laodikia. 3 obat yang bisa kita dapatkan di apotek ilahi adalah pertama, emas yang telah dimurnikan. Apa emas itu artinya? Iman yang bekerja oleh kasih. Kedua, pakaian putih, yaitu kebenaran Kristus yang dimanifestasikan dalam tindakan kasih. Itulah perbuatan-perbuatan. 3, minyak pelumas mata, yaitu yang membantu kita melihat kondisi kita sehingga kita dapat mencari kesembuhan. Kita benar-benar bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah kita harus memakai minyak pelumas mata. Itulah obat dari ilahi untuk gereja Laodikia. Kita sudah bahas ini pada 7 gereja waktu yang lalu. Namun kami menemukan sumber asli untuk ayat ini di perumpamaan dalam Matius 24 dan 25, dan akhirnya dalam Kejadian 3 ayat 7, ayat 15, dan ayat 21. Kita baca Kejadian 3 ayat 7, 15, dan 21. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini adalah setelah mereka memakan buah yang baik dan yang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah sudah melarang mereka untuk makan buah pengetahuan dari pohon pengetahuan itu. Ya kan? Karena kalau mereka makan buah pohon pengetahuan itu, mereka akan mati. Dan sebelum mereka makan buah itu, mereka telanjang, tidak memakai pakaian, tetapi mereka tidak merasa malu. Tetapi begitu mereka makan buah pohon pengetahuan itu, apa yang terjadi? Terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Artinya apa ini? Kebenaran yang ada di dalam diri mereka
di dalam Adam dan Hawa sudah hilang. Ya kan? Itulah pakaian kebenaran yang dipakaikan kepada mereka, ke Adam dan Hawa oleh Yesus sebagai pencipta kita semuanya. Ya. Dan akhirnya apa yang Yesus katakan? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Itulah yang dikatakan Yesus antara ular dan perempuan itu, atau Hawa dan keturunannya. Dan permusuhan yang paling utama adalah keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itulah permusuhan yang paling utama dan ketiga itu. Atau dengan kata lain bisa kata, aku akan datang melalui perempuan ini, keturunannya perempuan ini, dan aku akan meremukkan kepalamu. Ya kan? Itulah kira-kira kalau kita baca secara kita artikan secara bebas. Sehingga dalam hal ini bagaimana ular itu atau setan berusaha untuk menggagalkan Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini, dia memilih orang-orang yang memang dalam hal ini nanti keturunan itulah yang akan dipakai untuk supaya dia bisa datang ke dunia ini, ya kan? Tetapi setan juga berusaha untuk menggagalkan itu semuanya. Dan itu diulang lagi di dalam Wahyu 12 ayat 17. Sekarang kita baca yang ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi setelah mereka tahu telanjang, mereka mencoba memakai cawat dari pohon ara, daun pohon ara. Itu adalah kebenaran yang mereka pakai sendiri, tapi Tuhan, mereka merasa tetap telanjang sehingga mereka tetap bersembunyi. Akhirnya Tuhan memberikan mereka pakaian kulit. Artinya apa? Artinya Adam dia harus menyembelih korban. Itulah korban pertama, ya kan, yang mengartikan bahwa itu adalah melambangkan Yesus. Paling tidak ada dua korban, satu untuk Adam dan satu untuk Hawa, untuk pakaian mereka, ya kan? Lalu dikenakan. Itulah pakaian sementara di dunia ini. Pakaian kebenaran mereka yang diberikan pada Yesus. Jadi pakaian itu, pakaian kebenaran yang kita pakai dengan kita menerima Yesus, itu adalah pakaian kebenaran sementara kita di dunia ini. Ya kan? Kalau zaman perjanjian lama, itulah yang dilambangkan dengan domba. Ya kan? Dia menyembelih domba. Jadi perlu dicatat bahwa tidak ada gunanya memberikan peringatan ini kepada umat Tuhan selama periode tulah ke-6 setelah pintu kasihan ditutup. Karena pada saat itu masa pintu kasihan telah ditutup dan tidak ada yang bisa mengubah dirinya. Jadi aku datang seperti pencuri, kalau itu datang pada saat tulah ke-6 tidak ada artinya. Tidak ada orang yang akan berubah. Artinya Wahyu 16 ayat 15 itu terjadi peringatan sebelum pintu kasihan ditutup. Dan artinya aku datang seperti pencuri itu adalah bagaimana pintu kasihan ditutup. Jadi sebenarnya Wahyu 16 ayat 15 berisi peringatan Tuhan kepada umatnya selama masa pintu kasihan untuk setia dalam melawan roh iblis dengan tidak berkumpul dengan raja-raja bumi dan seluruh dunia. Itulah tujuannya. Ya, peringatan dari Wahyu 16 ayat 15 itu ada memperingatkan kita semuanya jangan kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak setia. Itulah tujuannya. Kita diberi peringatan, ya kan? Karena apa? Karena pintu kasihan segera akan ditutup. Sehingga ayat Wahyu 16 ayat 13 sampai 15 berlaku untuk masa pintu kasihan atau pintu kasihan belum ditutup. Ya. Jadi kita beda di sini. Wahyu 16 ayat 1 sampai 12 itu adalah tentang tulah, 1 sampai 6 itu terjadi setelah pintu kasihan ditutup. Setelah, tetapi kalau kita lihat Wahyu 16
ayat 13 sampai 15 itu berlaku untuk masa pintu kasihan sebelum ditutup. Ya, jadi kita memang dalam melihat ini struktur kitab Wahyu, kita harus hati-hati. Sekarang komentar untuk Wahyu 16 ayat 16. Saya baca Wahyu 16 ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi Wahyu 16 ayat 16 berbicara tentang Harmagedon. Kapan sungai Efrat kering, seperti yang tertulis dalam Wahyu 16 ayat 12, itu terjadi selama periode tulah ke-6. Tetapi pengumpulan orang-orang sebelum terjadi masa pintu kasihan ditutup. Ya. Melihat struktur kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16, kita melihat betapa pentingnya mempelajari urutan peristiwa. Bagaimana bagian itu disusun, karena semuanya tidak dalam urutan kronologis yang ketat. Ya. Jadi kalau kita lihat dari Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16 itu tidak terjadi dalam urutan kronologis yang tepat. 12 itu setelah pintu kasihan, 13 sampai 16 sebelum pintu, sampai 15 sebelum pintu kasihan ditutup. Jadi tidak dalam urutan kronologis yang ketat. Berikut ada ringkasan dari struktur kitab Wahyu 16 ayat 12 sampai 16. Ini adalah ringkasan sampai saat tulah kelima atau wabah kegelapan, peralihan Babel atau orang banyak yang mendukungnya, terus meningkat dengan niat untuk membinasakan umat Tuhan pada saat tulah ke-6. Tetapi yang terjadi selama tulah ke-6, pada waktu air akan menenggelamkan umat Tuhan, tetapi air tiba-tiba mengering, orang-orang jahat menarik dukungan mereka, dan Babel jatuh. Jadi Wahyu pasal 16 ayat 12 berlaku untuk masa pintu kasihan sudah ditutup. Pengeringan air kemudian mempersiapkan jalan bagi kedatangan raja-raja dari timur, yaitu Yesus dan malaikat-malaikatnya. Itulah ke-7 dan sangkakala ke-7. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 14, ayat-ayat ini membawa kita kembali ke masa pintu kasihan belum ditutup. Ketika air yang berputar-putar orang jahat semakin meningkat dan berkumpul untuk melawan umat Tuhan. Apakah pengumpulan orang jahat terjadi setelah masa pintu kasihan ditutup atau sebelum masa pintu kasihan ditutup? Pengumpulan orang jahat terjadi sebelum masa pintu kasihan ditutup. 3 malaikat jahat dengan pekabaran palsu pergi kepada raja-raja bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka untuk pertempuran terakhir melawan Tuhan dalam diri pribadi umatnya. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 15, dalam pernyataan ini Yesus memperingatkan umatnya untuk tetap berada di dalam kebenaran ketika masa pintu kasihan ditutup. Karena ketika penghakiman selesai dan masa pintu kasihan ditutup, hanya akan ada 2 kelompok. Pertama, mereka yang berjalan dengan pakaian dan memiliki meterai Tuhan di dahinya, dengan kata lain, yang setia atau menerima pekabaran 3 malaikat. Yang kedua, mereka yang berjalan telanjang dan memiliki tanda binatang, dengan kata lain, yang tidak setia atau kafir atau menolak pekabaran 3 malaikat. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 16, kita harus memahami ayat ini sebagai kelanjutan dari ayat 13 dan 14. Mari kita membaca kedua ayat ini bersama-sama dengan melewatkan ayat 15. Karena ayat 15 adalah peringatan. Jadi 13, 14 kelanjutannya adalah ayat 16. Karena ayat 15 yaitu Wahyu pasal 16 ayat 15 itu adalah ayat yang menyatakan akan adanya peringatan bahwa aku datang seperti
pencuri. Kita baca Wahyu 16, 13, 14, dan 16. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi ayat 16 ini adalah kelanjutan dari pemikiran dari ayat 13 dan ayat 14. Karena ayat 15 adalah pernyataan, peringatan bahwa ketika saat ini datang, pastikan bahwa kita semua ditutup dengan menutupi diri atau berpakaian setelah pintu kasihan ditutup. Jadi maksudnya adalah supaya kita tidak didapati telanjang setelah masa pintu kasihan ditutup. Peringatan ini memberitahu kita bahwa kita harus mengenakan pakaian sebelum masa pintu kasihan ditutup. Di manakah lokasi Harmagedon berada? Pertanyaan yang sama, di mana 3 roh jahat yang keluar dari mulut naga. Alasan nabi palsu mengumpulkan seluruh dunia untuk melawan umat Tuhan. Mereka mengumpulkan mereka di tempat yang disebut Harmagedon. Kata Harmagedon berasal dari 2 kata Ibrani. Har itu gunung dan mut ada jemaat. Itu ekspresi identik yang digunakan dalam Yesaya 14, di mana Lucifer mengatakan bahwa dia akan pergi ke bukit pertemuan. Orang jahat sebenarnya berkumpul di bukit jemaat. Jemaat yang mana? Jemaatnya Tuhan, yaitu gereja umat Tuhan. Dalam Daniel dan Wahyu, Tuhan mengumpulkan umatnya ke Gunung Sion, di mana bait suci spiritual di bumi adalah jemaat yang tersisa, yaitu gereja Kristen, gereja Masa Advent hari ke-7. Dalam Wahyu ada 2 kelompok yang dikumpulkan. Tuhan dan para malaikatnya mengumpulkan umat sisa ke Gunung Sion, simbolis, yaitu gereja yang menuruti hukum-hukum Allah dan mempunyai kesaksian Yesus. Dan yang kedua, setan dan para malaikatnya mengumpulkan orang-orang jahat di sekitarnya untuk mencoba menghancurkannya, sehingga mereka mengelilingi Bukit Sion atau gereja Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata mut secara eksklusif merujuk kepada jemaat yang menyembah di bait suci atau waktu yang ditentukan untuk merayakan hari-hari raya keagamaan Ibrani. Ini ada istilah tempat kudus di sana yang mengacu pada jemaat yang bertemu di bait suci di Gunung Sion untuk menyembah Tuhan. Jadi siapa yang jahat akan mengelilingi di sana bersama-sama di jantung atau pusat mut atau Harmagedon, di mana mereka berkumpul. Apakah mereka mengelilingi kota suci menurut Wahyu pasal 14 ayat 20? Apa yang ada di luar kota suci? Kilang pemerasan anggur. Ya. Jadi yang ada di luar kota suci adalah kilang pemerasan anggur. Di sini yang dimaksud kota suci adalah gereja. Apa yang dilambangkan dengan kilang pemerasan anggur? Itulah orang jahat. Maka orang jahat berkumpul di sekitar kota karena mereka ingin menghancurkan kota. Apakah orang jahat akan mengelilingi kota setelah milenium? Tetapi dalam kasus ini adalah kota literal. Sebelum kedatangan Yesus kedua, itu adalah gereja. Itu adalah kota spiritual. Jadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua, maka yang disebut kota suci itu adalah gereja. Gereja dari umat-umat Tuhan. Dan yang ada di luar kota itu adalah umat-umat yang tidak menerima Yesus, yang tidak menerima pekabaran 3 malaikat. Jadi jika kita membaca ayat-ayat yang disebutkan di sini, yaitu Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, kita baca coba. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia
144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi ada 144.000 orang dikumpulkan di Bukit Sion. Dan kalau kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 19 sampai 20, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dari buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi di sini orang-orang jahat berkumpul di kilangan pemerasan anggur di luar kota, dan Yesus akan datang untuk menginjak-injak anggur di kilangan pemerasan anggur untuk menyelamatkan mereka yang ada di dalam kota. Jika kita melihat dengan latar belakang ayat Wahyu pasal 14, ayat 19 dan 20, itu juga ditemukan dalam kitab Joel 2 ayat 32, Joel 3 ayat 9 sampai 12. Ayat ini adalah akar nubuatan dari apa yang ada dalam Wahyu pasal 14. Coba kita baca kitab Joel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dan kalau kita baca di dalam Joel 3 ayat 9 sampai 12, dikatakan di situ, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa, dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawan. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yehosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Juga dalam Daniel pasal 11 ayat 45, Raja Utara mendirikan bait sucinya di tempat yang strategis antara laut dan gunung permai yang kudus untuk memberikan pukulan maut terakhir. Ya, itulah yang dikatakan dalam Daniel pasal 11 ayat 45 tentang Raja Utara. Kita baca Daniel 11 ayat 45. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Sehingga yang kita miliki di sini adalah umat Tuhan berkumpul di Sion spiritual, dalam Yerusalem spiritual, di bait suci spiritual, dan orang-orang fasik dikumpulkan di luar kota, dan niat mereka adalah untuk menghancurkan orang-orang yang ada di dalam kota. Kita ingat ayat yang telah kita baca dalam Yesaya pasal 8 ayat 7 dan 8 tentang invasi Sanherib, Raja Asyur, ke tanah suci. Dia dan pasukannya mewakili air yang meluap sampai mencapai leher, yang berarti bahwa umat Tuhan berada dalam bahaya. Yesaya 8 ayat 7-8 kita baca. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Eufrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi banjir yang meluap-luap
hingga sampai ke leher, yang berarti umat Tuhan dalam bahaya. Tetapi apa yang Tuhan katakan, Tuhan akan menegur air. Dengan kata lain, Tuhan akan mengeringkan air tersebut. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, pada awal pertentangan di surga, setan ingin untuk mengambil alih kekuasaan di surga, tetapi Mikael dan malaikat-malaikatnya mengalahkannya. Kita baca Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Oleh karena itu, pada akhirnya setan akan berusaha untuk menaklukkan kekuasaan di dunia, yaitu gereja, tempat umat Tuhan berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tadi sudah baca juga ayat-ayat yang kita baca tadi, yaitu Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan Daniel 11:45, supaya sudah kita baca. Sekarang kita ulas apa yang telah kita pelajari pada sahabat ini. Di akhir zaman akan ada dua pertemuan yang akan mengumpulkan umat Allah melalui pekabaran tiga malaikat. Pekabaran dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, yang akan mengumpulkan orang jahat. Ada tiga kekuatan palsu yang menyamar sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan tiga malaikat palsu. Jadi di akhir zaman ini, sekarang ini, di sangkakala ke-6 ini, akan ada dua kelompok yang akan dikumpulkan. Satu dikumpulkan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang asli, yaitu pekabaran tiga malaikat, dan yang lainnya itu adalah pekabaran dari orang-orang jahat, yaitu pekabaran dari malaikat yang palsu, yang menyamar sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi umat Allah akan dikumpulkan secara rohani di dalam kota Yerusalem, rohani, yaitu di gereja. Orang jahat akan dikumpulkan di luar kota, di tempat kilangan pemerasan anggur. Seperti apa yang akan terjadi? Sepertinya umat Tuhan akan dibunuh dan hancur. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Yesus datang dengan kuda putih. Tentara surga datang bersamanya dengan kuda putih, dan dia datang untuk menginjak-injak kilangan pemerasan anggur. Mengapa dia akan menginjak-injak kilangan pemerasan anggur? Karena mereka, yaitu orang jahat, berniat untuk menghancurkan umat Tuhan yang berada di dalam kota Yerusalem rohani atau gereja. Jadi apa yang diwakili oleh Yesus yang datang dengan kuda putih bersama malaikat, itu mewakili sangkakala ke-7. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali, tujuannya adalah untuk menolong umat-umatnya dari kesesakan yang akan terjadi, karena mereka akan dibunuh oleh bala tentara orang-orang yang menolak pekabaran tiga malaikat. Jadi tolong diingat ini. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk menolong umat-umatnya. Makanya dikatakan sangkakala itu adalah penghakiman terhadap umat-umat, penghakiman terhadap orang-orang yang menganiaya umat Tuhan. Ya, itulah. Jadi terakhir sangkakala ke-7 itu Yesus datang untuk menolong umat Tuhan yang akan dianiaya oleh mereka yang menolak pekabaran tiga malaikat. Itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu ketika kerajaan-kerajaan dunia diambil alih oleh Yesus. Lalu di mana kita mengharapkan sangkakala ke-6? Sangkakala ke-6 harus terjadi sebelum itu. Harus terjadi selama masa pintu kasihan. Setiap kali, ya, karena masa pintu kasihan tidak menutup sampai ke-7 malaikat akan membunyikan sangkakalanya. Jadi sekarang kita ulang dengan cepat 7 sangkakala itu.
Sangka pertama itulah kehancuran Yerusalem. Di sini ada penghakiman terhadap orang-orang yang menganiaya umat Tuhan. Kenapa Yerusalem hancur? Karena mereka telah menyalibkan Yesus. Sangkakala kedua, jatuhnya kekaisaran Romawi. Mereka Romawi telah menganiaya umat Tuhan, ya kan. Sangkakala ketiga, tradisi-tradisi manusia mulai masuk ke gereja pada zaman Konstantin. Artinya apa? Artinya di sini bukan gereja masuk ke dunia, tapi dunia masuk ke gereja. Sangkakala keempat, periode selama 1260 tahun, kekuasaan tanduk kecil atau kepausan. Tetapi kemudian ada reaksi yang berlawanan di sangkakala kelima. Sangkakala kelima mewakili revolusi Prancis ketika binatang itu menerima luka yang mematikan. Sangkakala keenam, manusia dikumpulkan menjadi dua kelompok, yaitu pertama, pengumpulan orang-orang benar karena menerima pekabaran tiga malaikat. Yang kedua, pengumpulan orang-orang jahat oleh roh-roh setan dan tiga malaikat palsu, dan mereka menolak pekabaran tiga malaikat. Jadi masa pintu kasihan harus masih terbuka jika dunia akan dibagi menjadi dua kelompok. Apakah kesesakan, kesusahan akan semakin intensif saat mendekati masa penutupan pintu kasihan? Iya. Apakah itu sekarang sudah mulai bekerja? Iya, sudah mulai bekerja. Jadi tampaknya umat Tuhan ketika masa pintu kasihan ditutup, ketika sangkakala ketujuh akan dibunyikan, sudah dimeteraikan karena Yesus sudah selesai mengadakan penghakiman. Setelah itu yang terjadi masa kesesakan besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Di mana umat Tuhan berkumpul di gereja, dengan kata lain di dalam kota Yerusalem spiritual. Di mana orang jahat berkumpul, mereka berkumpul di luar kota Yerusalem spiritual. Dan kemudian sangkakala ketujuh ditiup, di mana pada sangkakala ketujuh Yesus datang dengan kuda putih dan tentara malaikatnya datang bersamanya untuk membebaskan umatnya dari kematian. Inilah sangkakala ke-6, bagian kedua sudah selesai, dan sahabat depan kita akan lanjutkan sangkakala ke-6 bagian 3. Baiklah, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami dalam pembahasan kami tentang sangkakala ke-6 ini. Untuk itu Tuhan, tuntun kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan demikian kami akan bisa mengerti akan rencana Tuhan untuk keselamatan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab kami ini. Sempurnakanlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.